Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahun-tahun tak bisa berjalan, hidup di kursi roda, hingga hampir kehilangan harapan. Namun siapa sangka, seorang mantan TKI dari Korea dengan terapi unik berhasil membuat janda cantik ini kembali berdiri. Bagaimana bisa? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Sudah 5 tahun lamanya Mira mengurung diri di rumah besarnya di kawasan elit Jakarta Selatan. Sejak suaminya meninggal hanya setahun setelah mereka menikah, hidup Mira seperti berhenti. Harta peninggalan mendiang membuatnya tidak kekurangan apapun. Tapi penyakit drop foot yang menyerangnya beberapa bulan kemudian menjadi belenggu yang lebih berat daripada kesepian. Kursi roda kini menjadi kaki barunya. Puluhan dokter sudah ia datangi, berbagai terapi ia jalani, bahkan pengobatan tradisional pun ia coba. Hasilnya selalu sama, nihil. Mira yang biasanya pendiam, akhirnya melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Menulis sebuah pengumuman di media sosialnya yang diikuti ratusan ribu orang. Siapapun yang bisa membuat saya berjalan normal lagi akan mendapatkan hadiah 1 miliar rupiah. Jika Anda seorang pria, saya akan mempertimbangkan untuk menikah dengan Anda. Postingan itu meledak. Media daring ramai membicarakannya, warganet berdebat, dan ratusan pesan membanjiri email pribadinya. Ada yang menawarkan metode medis terbaru, ada yang membawa dukun, bahkan ada yang mengirim foto ular putih sambil mengklaim bisa menyembuhkan lewat transfer energi. Mira menanggapi semua itu dengan hati-hati. Hampir setiap hari, seseorang datang mencoba keberuntungan. Dari akupuntur, hipnoterapi, sampai ramuan aneh yang membuat lidahnya mati rasa. Namun satu demi satu, mereka pulang dengan wajah kecewa. Hingga suatu sore mendung, ketika Mira duduk di teras belakang sambil menyeruput teh hangat, seorang pria datang mengetuk pagar. Tubuhnya tinggi, kurus, rambutnya rapi dengan belah tengah yang sederhana. Namanya Wahyu, mantan TKI Korea. Ia tidak membawa peralatan medis, tidak pula botol ramuan, hanya sebuah tas selempang kecil. Senyumnya ramah, tapi matanya tajam seolah menyimpan rencana. "Apa ibu benar-benar serius dengan sayembara itu?" tanyanya sambil berdiri tegak. Mira menatapnya curiga. "Kalau hanya mau coba-coba, lebih baik pulang. Saya sudah lelah dengan orang-orang yang datang hanya demi uang." Wahyu tersenyum tipis. "Saya tidak datang untuk coba-coba. Saya datang untuk menyembuhkan." Mira mengamatinya. Usianya terlihat jauh lebih muda darinya, kulitnya sawo matang, ada bekas luka samar di lengan, mungkin sisa kerja keras di luar negeri. Ia tampak santai, seolah yakin bisa menepati ucapannya. "Metode apa yang kamu pakai? Jangan bilang ramuan lagi. Saya sudah terlalu sering minum cairan yang rasanya seperti racun," kata Mira datar. Wahyu terkekeh pelan. "Tidak. Saya tidak akan membuat Anda minum apapun. Terapi saya hanya butuh sentuhan dan waktu. 1 minggu penuh." Mira mengernyit. "Maksudmu saya harus ke tempat terapi setiap hari?" "Bukan," jawab Wahyu tenang. "Saya yang akan tinggal di rumah ini selama seminggu. Saya akan memijat bagian dalam kedua lutut Anda setiap hari. Itu kuncinya." Kening Mira berkerut. Suaranya meninggi, bercampur rasa tak percaya. "Bagian dalam lutut? Apa kamu pikir saya ini mudah ditipu? Banyak orang datang kemari hanya untuk memanfaatkan keadaan saya." Namun Wahyu menatapnya lekat-lekat, sama sekali tak tersinggung. "Saya paham Anda curiga. Tapi drop foot Anda bukan hanya masalah otot betis atau pergelangan. Saraf di lutut dalam punya peran besar. Kalau itu tidak disentuh, terapi apapun tak akan berhasil." Mira terdiam. Penjelasan itu terdengar logis, tapi juga berisiko. Ia sudah lama hidup sendirian, menutup diri dari dunia luar. Mengizinkan seorang pria asing tinggal di rumah, apalagi menyentuh bagian tubuhnya yang sensitif, adalah keputusan besar. "Kalau saya izinkan, dan ternyata kamu gagal?" tanya Mira akhirnya. Wahyu tersenyum miring. "Kalau gagal, saya akan pergi tanpa meminta sepeser pun. Tapi kalau berhasil, ingat janji Anda, 1 miliar, dan," ia berhenti sejenak, "hak untuk melamar Anda." Mira menarik napas panjang. Hatinya berdebat dengan logika. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah. 1 minggu. Mulai besok." Wahyu hanya tersenyum, seakan sudah tahu jawabannya sejak awal. Keesokan paginya, bel rumah berbunyi. Sesuai janji, Wahyu datang tepat waktu, membawa ransel berisi pakaian dan sebotol minyak pijat. Mira, dengan dress hijau mint tipis favoritnya, menyambut dari kursi roda. "Letakkan tas di kamar tamu sebelah taman belakang. Itu paling dekat dengan kamar saya," ucap Mira singkat, berusaha menjaga jarak. Wahyu mengangguk, melangkah masuk sambil meneliti interior rumah yang luas tapi sunyi. Foto-foto Mira bersama almarhum suaminya masih terpajang di dinding, seperti museum kenangan yang enggan diubah. Setelah menaruh barang, ia kembali ke ruang tengah. "Kita mulai saja sekarang. Semakin cepat, semakin baik." Mira menatapnya tajam. "Ada satu syarat. Semua pintu kamar saya akan terkunci setiap malam. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin." "Setuju,"
Jawab Wahyu tanpa ragu. Ia membuka botol minyak pijat. Aroma herbal lembut segera memenuhi ruangan, membuat Mira sedikit terkejut. Tidak ada bau aneh atau menyengat seperti terapi sebelumnya. Dengan hati-hati, Wahyu menggeser kursi roda Mira ke matras. Saya akan mulai dari lutut kiri. Kalau ada yang terasa nyeri, bilang, ucapnya tenang. Saat tangannya bekerja, Mira merasakan sensasi hangat dan geli menjalar ke kakinya. Awalnya kaku, tapi perlahan otot-ototnya mulai mengendur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada secercah harapan yang menyelinap di hatinya. Tekanan jari Wahyu begitu stabil, menemukan titik-titik tersembunyi di lutut Mira, hingga tanpa sadar ia menghela napas panjang. Bagaimana kamu bisa tahu teknik ini? Tanya Mira, mencoba mengalihkan pikirannya dari sensasi aneh yang muncul. Belajar di Korea, jawab Wahyu tenang. Siang saya bekerja di pabrik, malamnya membantu seorang terapi saraf. Sesi pertama berlangsung selama 1 jam. Setelah selesai, Mira merasakan kakinya sedikit lebih ringan, meski belum ada perubahan nyata dalam kemampuannya berjalan. Wahyu membersihkan tangannya, lalu berkata dengan yakin, ini baru awal. Besok kita tingkatkan. Untuk pertama kalinya, Mira menatapnya dengan sedikit rasa penasaran. Hari kedua dimulai dengan suasana rumah yang lebih hidup dari biasanya. Mira, yang biasanya hanya duduk termenung di teras, kali ini sudah menunggu di ruang tengah. Wahyu muncul dari dapur, membawa piring berisi omelet dan roti. Makan dulu, pijat nanti saja setelah perut tidak terlalu penuh, katanya sambil menaruh piring di meja. Mira mengangkat alis. Kamu ini terapis atau asisten rumah tangga? Wahyu tersenyum. Kalau mau sembuh, kita mulai dari kebiasaan sehat. Setelah sarapan, ia memposisikan kursi roda Mira dekat jendela besar. Cahaya matahari menembus tirai tipis, membuat kulit putih Mira semakin kontras dengan dress hijau mint yang ia kenakan. Tarik napas, rileks, bisik Wahyu pelan. Jemarinya menekan ritme tertentu di bagian dalam lutut Mira. Sensasinya campur aduk, hangat, geli, nyeri, namun juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Kenapa harus di sini? Tanya Mira sambil menunduk, memperhatikan gerakan tangannya. Saraf di sini yang mengatur sinyal ke kaki. Kalau bagian ini lemah, perintah dari otak jadi terlambat. Jawab Wahyu serius. Penjelasan itu masuk akal. Tapi setiap kali jarinya bergerak mendekati pangkal lutut, jantung Mira berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan rasa asing yang membuatnya gelisah. Saat sesi berakhir, Wahyu meminta Mira mencoba mengangkat kaki kirinya. Mengejutkan, kali ini ia bisa mengangkatnya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Itu kemajuan, ujar Wahyu, matanya berbinar. Mira hanya menoleh ke jendela. Jangan terlalu cepat berharap, ucapnya datar, meski dalam hati secercah harapan mulai tumbuh. Malamnya, Mira sulit tidur. Bukan hanya memikirkan kakinya, tapi juga pria 24 tahun yang kini tidur di kamar tamu, hanya beberapa langkah dari pintunya. Hari ketiga dimulai dengan pemandangan berbeda. Wahyu duduk di teras belakang, memperbaiki pot tanaman yang pecah. Mira memperhatikannya dari kursi roda, heran melihat pria muda itu begitu betah di rumah besar yang sunyi. Kamu kelihatan nyaman sekali di sini, katanya sambil menyibakkan rambut ke belakang telinga. Wahyu tersenyum tipis. Rumah ini jauh lebih tenang daripada tempat saya dulu. Di Korea saya tinggal di asrama sempit bersama 8 orang. Suara mesin pabrik tak pernah berhenti, bahkan saat tidur. Lalu kenapa pulang? Bukannya gajinya besar? Tanya Mira. Wahyu menunduk sebentar. Pulang karena alasan yang tidak menyenangkan. Jawabnya singkat, lalu mengalihkan pandangan. Ada nada getir dalam suaranya, tapi ia tak menjelaskan lebih jauh. Sesi terapi hari itu berlangsung lebih lama. Gerakan Wahyu semakin dalam dan perlahan, membuat keringat dingin mengalir di pelipis Mira. Tak hanya otot kakinya yang bereaksi, pikirannya pun ikut kacau. Ada lapisan rasa, nyeri, nyaman, dan entah kenapa aman. Di sela pijatan, Wahyu mulai bercerita tentang kehidupannya sebagai TKI, malam-malam dingin di pabrik, dan kisah istrinya yang meninggalkannya saat ia masih di luar negeri. Kamu masih muda, tapi sudah pernah kehilangan, ucap Mira pelan. Wahyu menatapnya. Dan kamu juga masih muda. Artinya, masih banyak waktu untuk sembuh. Kalimat itu membuat dada Mira hangat. Namun saat pijatan berlanjut, ia semakin sadar betapa dekat posisi mereka. Dress tipis yang ia kenakan membuat sentuhan jari Wahyu terasa langsung di kulitnya. Ada getaran halus yang membuatnya tak bisa fokus. Cukup untuk hari ini, ujar Mira tiba-tiba, mencoba menghentikan sesi sebelum pikirannya melayang terlalu jauh. Wahyu menarik tangannya, tapi tatapannya menahan lama. Kalau kamu terus menahan diri, bukan hanya kaki yang sulit sembuh, hatimu juga. Mira terdiam. Ia tak tahu apakah Wahyu berbicara soal terapi, atau menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, Mira kembali sulit tidur. Dari kamarnya, ia mendengar langkah kaki Wahyu di koridor, lalu suara pintu tamu yang ditutup pelan. Anehnya, ia merasa aman sekaligus takut pada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Hari keempat dimulai dengan kejutan kecil. Saat Wahyu masuk ruang tengah, ia mendapati Mira sudah duduk di kursi roda dengan kedua kakinya menggantung bebas.
Pagi ini aku coba menapakkan kaki ke lantai, kata Mira sambil tersenyum tipis. Rasanya agak aneh, tapi tidak separah dulu. Wahyu berjongkok di hadapan Mira, menatap kakinya yang baru saja menapak dengan gemetar. Itu kemajuan besar. Kita harus memanfaatkannya, ucapnya pelan, tapi penuh keyakinan. Ia lalu menyodorkan tangannya. Mira berpegangan erat pada bahunya, tubuh mereka begitu dekat hingga detak jantungnya sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Dengan hati-hati, Wahyu menuntunnya mengambil satu langkah kecil. Kaki kiri Mira bergetar, namun tetap menapak. Lihat, kata Wahyu sambil menatap matanya. Kaki kirimu sudah mau diajak kerjasama. Sesi pijat setelahnya terasa berbeda. Jemari Wahyu menekan lebih dalam, membuat Mira sesekali menggenggam ujung sofa agar tetap tenang. Dress hijau mint yang ia kenakan tersingkap sedikit, dan ia sadar betul akan hal itu. Kamu tidak terganggu? Tanya Mira tiba-tiba, suaranya pelan namun tegang. Wahyu tidak menoleh. Kalau saya terganggu, terapi ini tidak akan berhasil. Jawabnya singkat, tetap fokus. Namun Mira menangkap sekilas rona merah di pipinya. Sesi itu berakhir tanpa kata tambahan, tapi udara di antara mereka terasa lebih padat dari sebelumnya. Mira merasakan kemajuan di kakinya, tapi juga menyadari sesuatu yang lebih rumit. Ia mulai menanti-nanti sesi terapi, bukan hanya demi kesembuhan. Malamnya, Mira duduk di ranjang, menatap pintu kamarnya yang terkunci. Dari luar terdengar langkah Wahyu menuju dapur. Ada dorongan untuk memanggilnya, tapi ia menahan diri. Ia tahu, sekali batas itu ditembus, segalanya bisa berubah, entah menjadi awal yang baru, atau justru hancur. Hari kelima dimulai seperti biasa. Sarapan, terapi, istirahat. Namun sore itu hujan turun deras, membawa udara lembab dan dingin. Malamnya, Mira menggigil di balik selimut tebal. Udara menembus hingga ke tulang. Ia menatap pintu, ragu untuk memanggil Wahyu. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan. Bu Mira, Anda belum tidur? Suara Wahyu dari luar. Ada apa? Mira berusaha terdengar tenang. Saya dengar Anda batuk. Saya buatkan teh jahe. Boleh saya antar? Pintu dibuka sedikit. Aroma jahe hangat langsung memenuhi kamar. Wahyu masuk, meletakkan cangkir di meja samping ranjang. T-shirt abu-abu tipis menempel di tubuhnya, celana pendek sederhana, rambutnya masih sedikit basah. Udara dingin ini yang bikin kaki Anda kaku lagi, ucapnya sambil memastikan selimut Mira rapat. Mira mengangguk, matanya mengikuti setiap gerakan Wahyu. Ada rasa lain yang merayap, bukan dingin, tapi kehangatan yang menekan dadanya. Kalau Anda mau, ujar Wahyu pelan, saya bisa memijat sebentar supaya aliran darah lancar sebelum tidur. Ragu, Mira menatap pintu, lalu mengangguk. Wahyu duduk di tepi ranjang, memijat dari pergelangan kaki hingga lutut. Sentuhan malam itu berbeda, lebih pelan, lebih personal. Nafas keduanya terdengar di udara kamar yang sunyi. Saat jemari Wahyu berhenti di satu titik, ia mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu. Mira cepat-cepat berbisik, cukup untuk malam ini. Wahyu hanya mengangguk, bangkit, lalu menutup pintu perlahan. Namun kehangatan tangannya masih tertinggal, membuat Mira sulit memejamkan mata. Hari ke-6, keheningan terasa canggung. Mereka tak menyebut kejadian semalam, meski pikirannya terus berputar. Sentuhan Wahyu, tatapannya, cara ia menutup pintu, semuanya masih jelas. Saat sarapan, Wahyu menatapnya lebih lama dari biasanya. Akhirnya ia bicara, kaki Anda sudah makin kuat. Hari ini kita coba berjalan lebih jauh. Di koridor, Mira berpegangan pada bahunya. Setiap langkah membuat tubuh mereka semakin dekat. Aroma tubuh Wahyu, hangat dan menenangkan, membuatnya sulit fokus. Aku tidak mau jatuh, Mira terengah. Kalau saya di sini, kamu tidak akan jatuh, jawab Wahyu dengan nada yang terdengar lebih dari sekadar janji. Sesi pijat siang itu terasa intens. Jemari Wahyu menekan dengan penuh fokus, tapi sesekali berhenti sejenak di titik sensitif, membuat Mira menahan napas. Ia tak tahu apakah itu sengaja atau tidak. Mira, suara Wahyu tiba-tiba memanggil tanpa embel-embel. Mira menoleh, kaget. Apa? Tatapan Wahyu menembusnya. Kalau nanti kamu sembuh, apa kamu mau jadi istri saya? Pertanyaan itu membuat Mira terdiam. Ia mengira Wahyu hanya bagian dari sayembara, tapi kini ia takut pada jawaban hatinya sendiri. Malamnya, di kamarnya, Mira menatap kursi roda. Ia ingin sembuh. Tapi ia juga takut, ketika kakinya kuat, Wahyu akan pergi, meninggalkan hatinya yang mungkin sudah terlalu dalam terikat. Hari ke-7. Hujan turun sejak pagi, membuat rumah sunyi. Hanya suara rintik di atap dan gemerisik daun di taman. Siang hari, Wahyu datang membawa minyak pijat dan handuk kecil. Hari ini sesi terakhir. Setelah ini, kamu harus coba berjalan tanpa bantuan saya. Mira tersenyum tipis. Kalau berhasil, artinya sayembara selesai. Wahyu terdiam sejenak. Kalau itu mau kamu, ya. Suaranya berat, seolah menyimpan sesuatu. Sesi dimulai. Sentuhan Wahyu kali ini lebih mantap, seolah ia menuangkan seluruh sisa tenaganya.
Mira bisa merasakan, bukan hanya otot-ototnya yang bereaksi, tapi juga hatinya. Hawa hangat menjalar dari lutut Mira, turun perlahan ke betisnya. Ia memejamkan mata, berusaha memusatkan diri pada sensasi itu. Namun, semakin ia mencoba tenang, semakin kencang detak jantungnya berdegup, seolah tubuhnya sendiri menolak untuk diam. Coba berdiri, suara Wahyu terdengar lembut tapi tegas. Dengan hati-hati, ia menopang tubuh Mira. Dan untuk pertama kalinya, Mira berhasil berdiri tanpa berpegangan pada kursi roda. Lututnya masih bergetar, namun ia tetap tegak. Perasaan itu menghantamnya terlalu deras. Bangga, lega, syukur, semua bercampur hingga membuat matanya panas. Tanpa sadar, Mira meraih Wahyu dan memeluknya erat. Wahyu tidak menolak, bahkan membalas pelukan itu dengan hangat. Mereka berdua terdiam, hanya ditemani suara hujan yang turun deras di luar jendela. Pelukan yang awalnya singkat berubah semakin lama, semakin dalam. Mira bisa merasakan degup dada Wahyu, aroma kulitnya, bahkan tatapan yang begitu dekat, terlalu dekat. Namun sekejap kemudian, kesadaran menghantam. "Kita tidak boleh," bisik Mira, suaranya nyaris patah. Ia mundur satu langkah, meski kakinya masih goyah. Wahyu menatapnya tanpa bergeming, sorot matanya penuh makna. "Kadang, yang membuatmu sembuh bukan hanya terapi, tapi juga orang yang kamu izinkan masuk ke hatimu." Mira tak sanggup menjawab. Ia hanya berbalik, berjalan tertatih menuju kamarnya. Tanpa kursi roda, langkahnya masih rapuh, tapi ia memaksakan diri. Begitu pintu tertutup, ia menahan napas. Bingung, apakah yang lebih menakutkan, kehilangan Wahyu, atau membiarkan pria itu benar-benar tinggal di dalam hatinya? Hari terakhir terapi akhirnya tiba. Mira duduk di kursi roda di ruang tengah, pandangannya kosong namun dalam, seakan sedang mengumpulkan keberanian. Wahyu berdiri di sampingnya, wajahnya memancarkan harap sekaligus cemas. "Kamu siap?" tanyanya lirih. Mira mengangguk pelan. "Aku ingin mencoba, berjalan tanpa bantuanmu." Dengan perlahan, Wahyu membantu Mira berdiri. Kakinya bergetar hebat, tapi Mira menggenggam tekadnya. 1 langkah, 2 langkah, lalu 3. Hingga tubuhnya semakin mantap menapak lantai. Air mata pun pecah, mengalir deras bersama suara tangis haru yang tak lagi bisa ia bendung. Setelah berhasil berjalan beberapa meter, Mira berhenti. Ia menoleh ke arah Wahyu dengan tatapan bergetar. "Terima kasih. Kamu bukan hanya menyembuhkan kakiku, tapi juga hatiku yang sudah lama terkunci." Senyum Wahyu merekah. "Lalu, tentang janji sayembara itu." Mira menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. "Ya, aku mau jadi istrimu. Bukan karena sayembara, tapi karena aku percaya padamu." Mata Wahyu berkilat, suaranya penuh janji. "Aku berjanji, akan selalu ada di sisimu. Bukan hanya sebagai terapis, tapi sebagai pendamping hidupmu." Mira pun tersenyum. Kini ia bukan lagi wanita yang terkurung dalam luka dan kesepian. Bersama Wahyu, ia berdiri tegak, siap melangkah menapaki masa depan baru, masa depan yang penuh harapan, dan cinta yang tulus. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini,